Sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ja'alahu khalifatan fil ardh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi ajmain. Yang kami hormati para wakil dari pemerintah daerah yang sempat hadir di sini, yang kami hormati para penyuluh agama Islam dari Kecamatan Sungarutan, yang kami hormati beberapa P2 UKD yang juga sempat hadir, yang kami hormati para alim ulama, jadi cendekia atau masyarakat tokoh adat yang juga sempat hadir. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih dapat berkumpul di Kantor Agama Kecamatan Sungai Rutan dan keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat jasa beliau sampai detik ini kita masih dapat menerima nikmat yang sangat besar, yakni nikmat iman dan Islam. Bapak Ibu saudara sekalian dimuliakan Allah, tujuan daripada kami untuk mengundang Bapak Ibu saudara sekalian adalah untuk sosialisasi surat edaran dari Menteri Agama, yakni surat edaran nomor 16 tahun 2021, di mana ini harus kita laksanakan dan disebarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat mengerti dan dapat melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh pimpinan kita. Dulu saya telah sampaikan melalui media sosial, melalui WA, apa yang telah disampaikan oleh pimpinan, tapi saya berpikir ada baiknya untuk mengundang Bapak Ibu saudara sekalian agar apa yang telah saya sampaikan dulu dapat kita pahami secara baik. Jadi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat nanti salah satunya adalah mengenai ketentuan dalam malam takbiran. Malam takbiran ini dapat kita laksanakan sebenarnya karena kita masih dalam zona aman. Setelah dikoordinasikan kepada Satuan Gugus Tugas COVID-19, kita masih zona hijau. Jadi zona hijau ini masih bisa dilaksanakan. Tapi dengan ketentuan prokes yang sangat ketat, yakni jamaah takbiran itu dalam kondisi sehat, suhu badannya di bawah 37 derajat, jadi harus menggunakan termogan. Kemudian malam takbiran ini hanya boleh diikuti oleh jemaah dalam usia 18 tahun sampai 59 tahun. Jadi kalau ada anak-anak kecil itu tidak usah diajak kalau memang ingin mengadakan. Dan juga yang sudah nenek-nenek yang kira-kira usianya sudah lanjut, baik di rumah saja, tidak usah diajak. Selanjutnya malam takbiran hanya dapat dilaksanakan pada masjid musola dengan status zona risiko penyebaran COVID-19 zona hijau atau zona kuning. Kita zona hijau, jadi kita boleh. Masjid musola yang menyelenggarakan malam takbiran wajib menyediakan alat pengukur suhu tubuh, termogan, hand sanitizer, dan lain-lainnya seperti yang telah kita sampaikan pada mereka selama ini. Jadi saya pikir mereka juga sudah mengerti. Dan malam takbiran hanya dapat diikuti oleh jemaah masjid musola dari warga setempat dengan ketentuan 10% dari kapasitas ruangan dengan pengaturan pergantian maksimal 5 jemaah. Jadi kalau ada jemaah lain yang mungkin kita tidak tahu dari mana orangnya, mungkin dari luar daerah kita tidak tahu siapa mereka itu. Jadi kalau bisa mereka tidak usah ikut. Takbir keliling itu tidak dibolehkan. Jadi sampaikan kepada masyarakat kalau yang ingin mengadakan takbir keliling pakai mobil, pakai motor, keliling-keliling itu lebih baik tidak usah karena sudah dilarang oleh pemerintah. Dan pelaksanaan malam takbiran ini paling lama 1 jam dan harus diakhiri jam 22 malam waktu setempat. Tidak boleh kemalaman. Jemaah yang ikut takbiran wajib pulang ke rumah kediaman masing-masing sesuai penyelenggaraan malam takbiran. Itu untuk malam takbiran. Untuk salat Idul Adha kita masih dibolehkan untuk melaksanakannya, tapi dengan ketentuan. Ketentuannya yaitu penyelenggara salat Idul Adha dapat dilakukan di masjid musola lapangan terbuka yang dikelola masyarakat, instansi pemerintah dan perusahaan dengan jumlah jamaah 30% dari kapasitas. Jadi rekan-rekan sekalian bisa melihat berapa besar ruangan, itu musolanya berapa, 30%. Jadi kalau ada 100, ya sekitar 30% dari 100, sekitar 30 orang isinya, tidak boleh lebih. Penyelenggara salat Idul Adha wajib berkoordinasi dengan izin pemerintah
pemerintah daerah, satuan tugas penanganan COVID-19 setempat dan aparat keamanan. Jadi bisa koordinasi dulu ke satuan gugus tugas, Pak Camat, Pak Kades, dan juga dari pihak kepolisian. Penyelenggara saat Idul Adha wajib menyediakan alat ukur tubuh termogan seperti yang sebelumnya, hand sanitizer, maskernya masker medis ini. Menyediakan petugas yang akan mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan itu. Jemaah yang kondisi tidak sehat dilarang untuk mengikuti. Jadi kalau ada yang lebih dari 37 suhu tubuhnya itu langsung disuruh pulang, tidak boleh mengikuti karena itu dikhawatirkan ada kondisi yang tidak kita inginkan. Mengatur jarak antar saf. Saya pikir jemaah-jemaah juga sudah tahu minimal 1 meter dengan memberikan tanda khusus. Tidak menjalankan kotak amal, infak ke jemaah, memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan Idul Adha. Melakukan disinfektan di tempat penyelenggaraan sebelum dan setelah salat Idul Adha. Ini juga masyarakat sudah tahu dan bisa dilaksanakan karena sebelumnya sudah dilaksanakan. Mengenai yang khutbah, khatib juga harus memakai masker medis dan pelindung wajah, itu face shield. Khatib menyampaikan khutbah Idul Adha itu tidak usah lama-lama. Yang penting tercapai rukun syaratnya 15 menit itu jadilah. Khatib mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Itu untuk jemaahnya berusia 18 tahun sampai 59 tahun dalam kondisi sehat, tidak sedang dalam menjalani isolasi mandiri. Dalam Kecamatan Sungarot ini saya pikir belum ada yang menjalani isolasi mandiri karena kita masih kondisi jauh. Tidak baru kembali dari perjalanan luar kota, disangka tidak dalam kondisi hamil atau menyusui. Jadi ibu hamil, ibu menyusui tidak salah dulu di rumah berasal dari warga setempat. Dan disarankan juga membawa perlengkapan salat masing-masing, sejadah mukena. Jadi tidak menggunakan yang ada di masjid dan musola, kita bawa dewek-dewek. Dengan bawa dewek-dewek kita tahu yang punya kita itulah yang memakainya. Dan kita juga tahu bahwa kita tidak terkena sakit. Menggunakan masker lengkap sejak keluar rumah dan selama berada di area menyelenggarakan salat Idul Adha. Menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menghindari kontak fisik, selalu salaman. Jadi cukup saya ini kita sudah sama-sama mengerti. Yang lain-lainnya menjaga jarak antar saf, antar jemaah minimal 1 meter, tidak berkerumun sebelum dan setelah Idul Adha. Itu pelaksanaan Idul Adha. Selanjutnya pelaksanaan kurban. Ini pelaksanaan kurban ini sampaikan juga kepada para panitianya itu penyembelihan hewan kurban dilaksanakan secara syariat Islam termasuk hewan sembelih. Penyembelihan hewan kurban berlangsung dalam waktu 3 hari, 11, 12, 13 Zulhijjah untuk menghindari kerumunan di lokasi pelaksanaan kurban. Pemotongan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan dan bisa juga di tempat lainnya yang ditentukan. Dalam hal keterbatasan jumlah dalam kapasitas, pemotongan hewan kurban dapat dilakukan di luar RPH dengan ketentuan sebagai berikut: menjaga jarak fisik, pelaksanaan pemotongan hewan kurban di area yang luas sehingga mungkin ditetapkannya jarak fisik. Jadi kalau tempatnya kecil jangan, kalau tempat kecil dapat jarak perempuan gitu. Tapi kalau jaraknya besar, jaraknya luas, bisa dilaksanakan itu. Penyelenggaraan hanya diperlukan petugas dan pihak yang berkorban untuk menyaksikan pembuangan hewan kurban. Menerapkan jarak fisik antar petugas pada saat melakukan pemotongan, pengurutan, pencacahan dan pengemasan daging. Jadi yang melaksanakan juga harus jaga jarak fisik. Pendisiplinan daging kurban dilakukan oleh petugas kepada masyarakat tempat tinggal warga yang berhak. Petugas yang mendistribusikan daging kurban wajib memakai masker lengkap dan sarung tangan untuk menekan kontak fisik dengan penerima. Jadi ini kita umumkan dengan para petugasnya nanti itu tidak menyerahkan daging kurban itu di lapangan itu, tidak. Jadi langsung para petugas itu langsung menyerahkan ke rumah masing-masing warga. Jadi warga itu dihimbau untuk sabar, dan juga petugasnya yang menyerahkan, bukan mereka diantri seperti sebelumnya. Tidak boleh ngantri, tidak boleh berkerumun. Kalau ngantri berkerumun itu nanti malah kita kena. Itu yang perlu disampaikan. Selanjutnya penerapan protokol kesehatan dan kebersihan petugas dan pihak yang berkorban. Pemeriksaan kesehatan awal yaitu melakukan pengukuran suhu tubuh oleh termagan. Petugas yang menangani penyembelihan, pengukuran daging tulang dan jeroan harus dibedakan. Jadi dibedakan. Yang mencacat daging lain, yang tulang lain, dan juga yang jeroan juga lain.
Setiap petugas yang melakukan penyembelihan, pengulitan, pencacahan, pengemasan dan pendistribusian daging hewan harus menggunakan masker. Jadi kalau ada yang tidak menggunakan masker ditegur, dan kalau perlu diberi masker kepada mereka, itu disiapkan masker sehingga mereka dapat memakai masker. Pakaian panjang dan sarung tangan selama di area penyembelihan. Penyelenggara hendaklah selalu mengedukasi para petugas agar tidak menyentuh mata, hidung, mulut, dan telinga, serta sering mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Petugas menghindari berjabat tangan atau kontak langsung, serta memperhatikan ketika batuk, bersin, meludah. Kalau yang batuk, bersin, meludah, jangan kena jauh-jauh sering marah pula. Petugas yang berada di area penyembelihan harus segera membersihkan diri, mandi sebelum bertemu anggota keluarga. Penerapan kebersihan alat, melakukan pembersihan, disinfektasi seluruh peralatan, lading, segala apa itu harus disinfeksi sebelum dan sudah digunakan, serta membersihkan area dan peralatan serta setelah seluruh prosesi penyembelihan selesai dilaksanakan. Menerapkan sistem satu orang satu alat, tidak boleh sepinjaman. Jadi si keuang bawa alat masing-masing. Jika pada kondisi tertentu seorang petugas harus menggunakan alat lain, maka harus digunakan disinfeksi sebelum digunakan. Itu saja yang perlu kami sampaikan. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau kita ingin sosialisasi ini kepada masyarakat, door to door system, saya pikir tidak memungkinkan. Karena ini ada 19 desa kita di Sungai Roten ini. Jadi bagaimana caranya? Yang melalui kita ini. Jadi rekan-rekan sekalian dapat menggunakan media sosial. Siapa yang kenal mungkin dapat melalui WA, silakan sebarkan kepada sanak keluarganya mungkin yang ada di dusun lain. Dan para PDOKD juga dapat melaksanakan itu. Silakan melalui WA. Seandainya ada orang yang tidak ada WA, mungkin rekan-rekan lain tidak ada WA, kita brosur ini kita print dan kita tempel di tempat-tempat yang bisa dilihat oleh warga. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti kita sambung sesi tanya jawab. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain nak yang